Assalamualaikum Bu Heni, Bu Dian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bulis. Ya, gimana nih kabarnya malam ini nih? Alhamdulillah baik semua Alhamdulillah ya. baik Bu. Alhamdulillah. Keluarga sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Nah, dalam hal ini yang menjadi coachnya yaitu Bu Heni dan yang menjadi coachingnya adalah Bu Dian. Betul ya Ya, Bu ya? betul Bu. Nah, dan dalam melakukan coaching ini tentunya harus memperhatikan 3 kompetensi inti coaching. Nah, gimana nih persiapannya Bu Heni untuk menjadi coach ini, apa aja yang harus dipersiapkan, kompetensi apa aja nih? Ya, terima kasih Bulis. Ya, ya, Mungkin saya yang pertama itu kompetensinya harus eh, menghadirkan sepenuh hati gitu ya, kehadirannya penuh. betul Bu. Sehingga saya bisa mengamati alur percakapan dari coaching ini dari awal sampai akhir. Yang Ya, kedua, kita mendengarkan aktif. Jadi saya berusaha mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian dan yang ketiganya adalah saya menyampaikan atau memberi pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach ini bisa terarah alur berceritanya sampai mendapatkan tujuan yang diharapkan gitu. nah, betul sekali Bu Heni. Terima kasih Bu Heni. Nah, dalam kegiatan coaching ini tentunya harus sesuai dengan alur tirta. Nah, alur tirta tersebut di sini meliputi ada tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, kebetulan di sini yang menjadi coachingnya itu Bu Dian ya. Ya, Ya, betul Bu. betul. Nah, gimana? Udah siap nih Bu Dian sama Bu Heni? Siap Ya, Bu, siap. insya Allah siap. Oke, nah untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Heni dan Bu Dian. Semoga sukses ya Bu. Amin, amin Amin, ya rabbal amin, alamin. amin. Terima Silakan kasih Bu. Bu. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Gimana nih? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar malam ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, meskipun ya ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan dan bicarakan sama Ibu gitu ya. Wah, kayaknya ada yang penting nih. Sampai Bu Dian ngajak ngobrol malam ini. Iya betul Bu, saya pengen di coaching sama Ibu. Nah, baik. Dengan keterbatasan waktu, mungkin kita mulai aja ya. Ya, Bu. Nah, baik Bu Dian. Apa nih yang ingin diceritakan pada malam hari ini? Iya Bu, jadi sebetulnya saya pengen berceritalah tentang masalah saya gitu ya. Jadi kan kebetulan saya baru pindah sekolah gitu. Ya, Maksudnya saya pindah tugas lah gitu ya. Dari sekolah dulu ke sekolah yang baru ini gitu. Nah kebetulan situasinya itu cukup berbeda lah dari sekolah yang dulu dengan sekolah yang sekarang. Terutama ketika saya menghadapi situasi di kelas gitu. Jadi murid-murid saya yang sekarang itu entah kenapa gitu ya, karena memang saya baru juga, sepertinya motivasi belajarnya itu masih kurang gitu Bu, masih rendah lah gitu ya. Apa namanya, waktu waktu saya baru masuk itu sekitar 2 minggu pertama lah. Pertama kan karena masih pengenalan, otomatis saya beradaptasi dulu lah gitu, belum belum terlalu banyak melakukan tindakan apa-apa gitu. Misalkan ya, kayak dari 30 siswa itu setiap harinya itu paling 15 siswa, 20 siswa yang masuk gitu. Nah saya kadang berpikir ini setengahnya lagi kemana gitu, atau 10 orangnya lagi kemana gitu. Nah itu sih Bu, permasalahan saya itu terkait motivasi belajarnya anak-anak aja gitu. Itu gimana ya cara untuk meningkatkannya gitu. Itu sih Bu masalah saya. ya. Jadi mungkin agak ada sedikit ganjalan di Bu Dian itu terkait motivasi belajar anak yang menurut Bu Dian itu kurang. Mungkin hal ini karena Bu Dian juga baru pindah ke sekolah yang baru. Mungkin saja masalahnya ya, bagaimana caranya supaya motivasi belajar anak di tempat yang baru ini bisa meningkat. Mungkin itu ya Iya yang betul Bu, ingin kurang lebih. diselesaikan. Ya, Ya. menurut Bu Dian nih, kalau kita misalkan berbicara ideal dan kita membuat rentang nilai dari
1 sampai 10, kondisi motivasi belajar anak di sekolah baru ini kira-kira pada rentang nilai atau skala berapa nih, Bu Dian? Kalau misalnya berbicara skala dan ini masalah saya kan terutama kehadiran Ya. anak-anak gitu. Kayaknya masih ada di angka 5 atau 6 gitu ya Bu ya. Karena memang kadang-kadang hampir setengahnya gitu nggak ada itu gitu. Di waktu yang baru-baru ini gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan sih ke depannya bisa berubah gitu. Cuman makanya Amin. saya gimana ya caranya gitu. Intinya sih kayaknya ada di sekitaran 5 atau 6 gitu deh Bu. Mm-mm, gitu. Baik. Jadi sekarang tuh berada pada kisaran level 5 atau 6 ya. Mungkin Bu Dian nanti ingin mencapai kondisi yang ideal nanti kan setelah mungkin pelaksanaan coaching ini ya. Mudah-mudahan Nah, sih Bu ya. amin. Nah, kira-kira ada nggak potensi atau kekuatan menurut Bu Dian nih yang bisa digunakan untuk kita jadikan solusi untuk mengatasi masalah ini? Kayaknya sih ya saya pertama mungkin harus apa ya refleksi ke diri saya sendiri juga sih Bu gitu ya Ya, apa mungkin eh, sayanya mungkin kurang atau apa tapi kan memang awalnya saya masuk itu memang kondisi anaknya udah seperti itu gitu. Nah sebetulnya kalau potensi atau kekuatan itu ya saya sih awalnya memang cari latar belakangnya dulu gitu kenapa gitu ya, anak-anak kok bisa seperti ini gitu. Cari latar belakangnya itu pertama memang dari teman-temannya dulu di kelas karena kebetulan memang mereka jarak rumah teman satu dengan teman yang lain tuh nggak jauh gitu masih dalam kampung yang sama lah istilahnya. Dan juga tanya sama rekan-rekan guru yang lain yang sebelumnya pernah mengajar anak tersebut gitu karena kebetulan saya kan di kelas 4 berarti kan dulunya pernah kelas 1, 2, dan 3 gitu. Nah, itu saja sih yang jadi kekuatan saya sementara ini gitu ya. Dan juga melakukan pendekatan sama anak-anak gitu. Maksudnya eh, kayak kasih tahu teman-teman yang lain ada guru baru nih gitu kan yang saya tuh belum kenal gitu dan saya belum bisa istilahnya melakukan home visit atau apa karena kan saya sendiri pun baru mengenal gitu kan. Kemudian apa namanya melakukan pendekatan juga melalui grup WhatsApp baik sama orang tuanya atau murid lain yang memang dia pegang sendiri grupnya tersebut. Itu sih sebenarnya Bu yang jadi kekuatan saya untuk mudah-mudahan bisa nih gitu meningkatkan motivasi anak-anak gitu. baik. Jadi sebenarnya Bu Dian itu sudah mungkin terfikirkan ya, mungkin cara yang akan dipakai untuk mengatasi kondisi seperti ini adalah tadi mencari latar belakang anak, kemudian nanti juga berbicara dengan guru yang lain yang dulu mungkin bekas wali kelasnya, anak sebelum kelas yang kemudian pegang gitu ya, dan juga nanti akan membentuk grup WhatsApp dengan orang tua gitu ya. Iya. Mungkin itu kekuatan yang akan dimanfaatkan oleh Bu Dian. Kira-kira Bu Dian nih ada hambatan nggak nih dalam menggunakan cara-cara tersebut? Kira-kira apa sih gitu kendalanya? Kayaknya sih gini, kalau misalkan itu kan hanya asumsi ya Bu ya. Apa namanya yang tadi saya bilang misalkan kayak di grup WhatsApp apa, tapi bisa jadi yang saya khawatirkan itu responnya ya, respon dari orang tuanya gitu yang kadang-kadang mereka tidak seperti yang saya harapkan lah gitu yang Ya, harusnya ngebales malah nggak ngebales jadi kan akhirnya itu menjadi hambatan gitu untuk saya bisa mengidentifikasi apa sih permasalahannya gitu selain saya introspeksi juga ke diri saya apa mungkin pembelajarannya yang saya lakukan misalnya kurang menarik gitu kan itu terus saya upayakan gitu kalau berbicara posisi saya di kelas, saya selalu mengupayakan untuk supaya anak yang udah hadir jangan sampai ikut-ikutan gak hadir gitu. Artinya kan saya melakukan inovasi pembelajaran. Tapi kalau misalkan hambatan kayaknya lebih ke kalau motivasinya dari diri anaknya ya mungkin ke orang tuanya itu loh Bu. Saya sih merasa itu hambatannya karena takutnya selalu respon gitu merekanya. Jadi saya kurang tahu nih latar belakangnya gimana ya anak-anak nggak sekolah. Seperti itu sih Bu sebetulnya. ya, baik ya. Jadi ini masalah yang dihadapi Bu Dian itu motivasi belajar anak di sekolah yang baru itu mungkin masih rendah gitu ya, belum mencapai kondisi ideal dan ini Bu Dian akan memberikan mencoba solusi itu dengan cara mencari latar belakang anak, kemudian
ngobrol dengan wali kelas sebelumnya, kemudian akan membentuk grup WhatsApp kelas, walaupun mungkin di antara alternatif yang akan ditempuh itu ada hambatan-hambatan, di antaranya mungkin slow respon dari orang tua ya, sehingga komunikasi kita dengan orang tua terjeda gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya tangkap dari cerita Bu Dian ya. Nah, kemudian dari alternatif yang sudah tadi disebutkan, kira-kira rencana aksi yang mana nih yang akan dilaksanakan menurut Bu Dian? So kan cenderung yang ke alternatif yang berapa gitu. Ya. Kalau yang saya pikirkan tadi sih sebetulnya ingin saya lakukan semua ya Bu ya gitu. Cuman mungkin yang lebih ini kan kalau misalkan berbicara di kelas kan lebih ke sayanya nih yang harus lebih aktif lah istilahnya gitu melakukan pendekatan. Tapi di luar itu saya sih pengennya ngadain pertemuan orang tua gitu Bu. Selain kalau di grup WhatsApp kan kita kurang kondusif lah istilahnya, dan atau misalkan kalau kita ke orangnya masing-masing pun kayaknya kurang apa ya, terlalu waktunya terlalu sempit lah katakan gitu ya. Tapi kalau kita ketemu langsung terus berbicaranya bersama-sama dan kemudian juga misalkan didukung oleh kepala sekolah, saya berharap seperti itu gitu Bu. Ingin melakukan aksi tersebut mungkin entah nanti semester 2 mungkin gitu ya. Kalau sekarang kan kita udah ada di penghujung semester 1 nih gitu, karena saya juga baru pindah sekolah. Itu sih rencana aksi saya, itu pengen mengumpulkan orang tua yang memang waktunya cocok gitu dan didukung juga oleh kepala sekolah, khususnya di kelas saya aja gitu. Seperti itu sih Bu rencana yang ingin saya lakukan. Jadi rencana aksi yang ingin Bu Dian lakukan itu bertemu langsung dengan orang tua ya. Mungkin dengan bertemu itu bisa lebih mudah untuk ngobrolnya, mungkin gitu ya. Betul sekali Bu. Kira-kira Bu Dian nih, sebelum melaksanakan aksi tersebut ya, ada nggak strategi yang ingin Bu Dian lakukan gitu? Mungkin tahap-tahapannya atau bagaimana? Yang pasti sih strateginya supaya itu berjalan kondusif memang harus ada izin Bapak Kepala dulu ya. Jadi saya nggak bisa, walaupun itu istilahnya wali murid di kelas saya, tapi tetap untuk mendukung itu kita harus dukungan kepala sekolah. Karena apa? Biar orang tua pun makin kuat bahwa memang pihak sekolah yang mengundang, bukan cuma hanya gurunya saja gitu. Itu sih strateginya. Kemudian selalu melakukan komunikasi yang intens lah istilahnya dengan orang tua murid gitu. Artinya merespon atau memberikan kabar-kabar gitu. Itu sih strateginya. Dan yang paling penting sih melakukan pendekatan ke anak-anak gitu supaya makin termotivasi, bukan hanya dari orang tua, terutama anaknya juga gitu. Itu sih Bu sebetulnya. Ya. Jadi ini sudah mulai tergambar ya. Nanti masalah motivasi belajar anak yang rendah ini tadi akan dicarikan solusi itu mengadakan rapat dengan orang tua. Kemudian strategi yang akan ditempuh adalah yang pertama mungkin membicarakan dengan kepala sekolah, kemudian juga melakukan komunikasi yang intens dengan pihak orang tua dan pendekatan juga ke anak-anak, mungkin itu ya Bu Dian. Iya, betul sekali Bu. Ya, nah sekarang nih kira-kira nih komitmen apa nih yang ada pada diri Bu Dian nih supaya bisa melaksanakan aksi tersebut? Yang pasti rencana saya memang haruslah dilakukan gitu ya. Itu sih sebagai bentuk komitmen saya, dan kemudian harus terus berjalan. Artinya pendekatan terhadap murid atau komunikasi dengan orang tua itu jangan hanya sebatas pada saat rencana itu dilakukan gitu. Jadi harus terus menerus, karena saya khawatir juga hanya pada saat itu mereka mendapat istilahnya penguatan, tapi kedepannya jadi longgar lagi gitu. Intinya konsistensi saya untuk terus memotivasi lingkungan belajarnya anak-anak juga sih yang ingin akhirnya itu harus menjadi tanggung jawab saya gitu. Seperti itu Bu. Ya. Kira-kira nih Bu Dian, ada nggak yang bisa diajak untuk bekerja sama nih supaya rencana Bu Dian ini bisa berjalan dengan baik atau bisa membantu Bu Dian gitu? Ada sih, karena kan kebetulan saya di sekolah itu 2 rombel ya Bu ya, kelas A dan kelas B. Sepertinya sih saya mau berkolaborasi atau mengajak rekan guru sebelah saya gitu yang sama-sama kelas 4 untuk ya
kita bareng-bareng aja ngumpulin orang tua, jadi biar tidak terkesan hanya kelas saya gitu, tapi ini menyeluruh juga untuk semua orang tua murid juga gitu, biar lebih semangat lah untuk bekerja sama dalam memotivasi belajar anak, karena walau gimana pun guru dan orang tua murid itu memang harus berkolaborasi gitu untuk masa depan anak-anak kita semua gitu. Betul sekali. Nah, kemudian rencana aksi Budian ini mau diterapkan kapan nih kira-kira? Kalau pendekatan sih dari sekarang juga udah on proses lah ya gitu, walaupun mungkin hasilnya masih belum sesuai ekspektasi saya gitu, maksudnya tapi sudah mulai menunjukkan lah gitu ada peningkatan. Tapi kalau berbicara langsung dengan orang tua atau mengumpulkan orang tua itu sih rencananya nanti deh di awal tahun ajaran lagi, bukan awal tahun ajaran, awal semester 2, karena kan ini udah di penghujung semester kan gitu sudah, atau mungkin bisa jadi sebelum yang resmi banget, bisa juga pada saat pembagian rapot semester 1. Nah, dalam menjaga komitmen tadi, kira-kira Budian ini butuh bantuan dari rekan sejawat atau siapa gitu ya? Yang pasti butuh sih ya Bu ya, karena kan memang kebetulan di sekolah saya ini kan 2 rombel nih, satu tingkatnya itu. Nah saya kan di kelas 4, kebetulan ada guru kelas 4A gitu, jadi supaya pelaksanaan tersebut bisa berjalan bersama-sama gitu ya. Jadi saya sih pengennya berkolaborasi dan dapat dukungan dari kelas sebelah juga gitu. Jadi bukan cuma kelas saya tapi kelas yang lain juga gitu. Karena ini kan sama-sama satu sekolah gitu. Seperti itu sih Bu. Baik Budian. Jadi kalau saya tangkap ya dari alur pembicaraan kita, masalah yang dihadapi Budian itu rendahnya motivasi belajar anak di sekolah baru. Kemudian Budian nanti mau melaksanakan aksi dengan mengadakan pertemuan dengan orang tua dengan strategi-strategi yang sebelumnya dilakukan adalah mungkin melakukan pendekatan dengan kepala sekolah terkait rencana yang akan dilakukan Budian, kemudian juga melakukan komunikasi yang intens dengan orang tua dan juga melakukan pendekatan ke anak-anak. Dan komitmen yang Budian pegang adalah menjalin komunikasi mungkin ya dengan pihak orang tua. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja, mungkin akan terus dibina terus komunikasinya supaya nanti kita komunikasi dalam membina anak itu bisa berjalan dengan baik kedua belah pihak, antara kemudian dengan pihak orang tua. Dan dalam melaksanakan komitmen ini Budian juga mungkin nanti dibantu oleh rekan sejawat, dalam hal ini mungkin pada kelas A yang satunya kan Budian ya, karena kelas ya, betul, Bu. Kelas 4-nya itu ada 2 kelas, jadi mungkin nanti Budian minta bantuan dari rekan kelas 4A atau 4B mungkin ya, mungkin bisa dibedakan seperti ya, kelas itu. Sebelah Bu, betul. Ya, mungkin Budian itu saja kali ya obrolan kita hari ini. Tapi saya ingin sekali nih melihat hasilnya. Kira-kira Budian ini melaksanakan aksi ini mulai kapan nih? Rencananya sih kalau yang tadi terkait di kelas langsung gitu ya, saya sih pengennya sesegera, maksudnya memang itu on proses gitu ya, sedang dilakukan juga. Tapi kalau misalkan mengumpulkan orang tua sih rencananya kayaknya tahun ajaran baru semester 2 lah, karena ini kan kita ada di penghujung semester 1 gitu ya. Kayaknya sih mungkin di awal semester 2 atau lebih cepatnya lagi mungkin pada saat pembagian rapot gitu. Jadi saya akan mengumpulkan orang tua gitu sekalian bagi rapot. Tapi kalau resminya sih mungkin di awal tahun supaya ada bapak kepala sekolahnya juga gitu. Itu sih mungkin rencana. Sip ya. Dan sekali berarti nanti Budian akan melaksanakan rencana aksi secepatnya ya, mungkin di awal tahun pelajaran ini mungkin ya baru, atau mungkin kalau memungkinkan didahulukan pas ketika pembagian rapot di akhir semester ini. Kemudian mudah-mudahan obrolan kita hari ini bermanfaat ya. Saya penasaran sekali nih, kayaknya saya ingin melihat langsung nanti. Insya Allah nanti mampirlah ke sekolah Budian. Iya, siap Bu, ditunggu. Jangan lupa berkabar-kabari ya. Siap Ibu. Nanti saya akan sempatkan untuk melihat langsung hasilnya bagaimana. Baik Budian, karena keterbatasan waktu pula, kita akhiri dulu ya ngobrol kita hari ini.
mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Saya sangat terbantu sekali nih dengan melakukan coaching sama Ibu gitu. Serasa mendapat penguatan dan pencerahan lah dari Ibu gitu. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih pula ya Bu Dian sudah mengajak ngobrol saya pada kesempatan Sama-sama, kali Ibu. ini. Ya, mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ini kegiatan coaching nih, ternyata seru Bu ya. Obrolannya santai, mengalir gitu ya. Nah, di sini ketika tadi saya perhatikan dalam melakukan coaching ini, Bu Hani telah berhasil melakukan coaching ini kan tadi kan ada kompetensi inti coachingnya itu kan ada kehadiran penuh, itu juga sudah kelihatan, sudah bagus. Kemudian mendengarkan aktif dari coachingnya sudah saya terlihat aktif gitu kan. Kemudian di situ juga ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot yaitu mendengarkan dengan rasa juga udah masuk. Nah, di sini juga untuk kemudian ya sebagai coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah ada tujuannya, identifikasinya juga sudah ada, rencana aksinya juga sudah terlihat, dan tanggung jawabnya juga sudah ada. Bagus, saya apresiasi sekali. Dan kalau misalnya saya memberikan nilai dari 1 sampai 4, saya kasih nilai 4 deh. Keren namanya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Bu Heni, Bu Dia. Ya, terima kasih Bu Lis. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat untuk Ibu Heni dan Ibu Lilis. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu Dian. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu walau dengan tatap maya gitu ya. Karena hari ini kita akan melakukan praktek coaching gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu bahwa di sini saya adalah sebagai pengamat gitu ya. Dan Ibu Heni sebagai coach dan Ibu Lilis sebagai coachnya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama Ibu Lilis sebagai coach. Ya, jadi di sini kan saya punya lembar rubriknya yang akan menjadi pengamatan gitu ya terhadap coaching yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Lilis dan Ibu Heni gitu ya. Salah satunya yaitu percakapan coaching ini harus berdasarkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah itu. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach gitu ya pada saat melakukan percakapan coaching ini. Nah, pertanyaan saya untuk Ibu Lilis, kira-kira kompetensi inti apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kita kali ini gitu antara Ibu dan Ibu Heni? Gimana Ibu Lilis? Ya, baik Bu, tentunya saya ingin ingin lengkap ya, misalnya 3 kompetensi itu ingin saya capai ya, seperti misalnya kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dari coachnya itu sendiri, dan untuk selanjutnya itu mengajukan pertanyaan yang rasa. Itu sebetulnya yang ingin saya hadirkan gitu ketika saya melakukan coach terhadap coachingnya saya itu. Tapi kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada percakapan kali ini gitu, yang paling spesifik di antara yang 3 itu? Ya, tentunya saya harus mendengarkan aktif, mendengarkan secara penuh gitu. Jadi fokus saya itu ke coaching saya gitu. Apa sih permasalahannya, apa sih yang dihadapinya? Nah, itu yang harus saya fokusnya ke situ gitu. Biar saya harap ketika saya melakukan coach itu bisa menemukan solusi untuk coach itu sendiri gitu.
Jadi indikator pencapaian ibu ingin coachingnya itu bisa merasa atau bisa mendapatkan solusi dari ibu yang bisa mendengarkan secara tulus atas apa yang ingin diceritakan oleh coach itu seperti itu ya Bu ya. Itu, Bu. Iya. Nah baik, mudah-mudahan percakapan coaching ini berjalan dengan baik. Jadi sepenuhnya untuk berikutnya silakan saya serahkan kepada Ibu Lilis dan Ibu Heni untuk mempraktekkan coaching. Mangga dipersilakan. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Bu Heni. Gimana, baik kabarnya pada siang? Pada siang, ingatnya siang aja pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah Bu, saya baik nih. Tumben nih Bu Heni mengunjungi saya nih, ada apa nih Bu Heni? Iya nih Bu, mungkin kalau anak sekarang mah bilang agak galau sedikit gitu ya. Sebenarnya sih bukan masalah besar, cuma kayaknya kegalauan ini kayaknya lebih enak diobrolkan dengan Bu Lis kayaknya nih. Jadi makanya saya sempatkan untuk mengunjungi Bu Lis di sini. Oke, Bu lagi galau ini ceritanya. Ya, agak galau lah gitu. Oke, mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Bu ya. Amin. Kira-kira kita mau ngobrolin apa nih Bu? Ini Bu Lis, saya kan sebenarnya udah lama ya mengajar nih, udah mungkin 20 tahun lebih. Cuma kalau saya perhatikan, semakin kesini tuh motivasi anak untuk mengerjakan tugas gitu ya dari saya tuh semakin menurun. Jadi anak itu cenderung mengkopas jawaban temannya saja gitu, tidak mau berpikir. Ini yang menjadi kegalauan saya. Jadi bagaimana ya caranya gitu mengembalikan motivasi anak supaya mau mengerjakan tugas sendiri dulu gitu ya. Jangan langsung melihat kiri kanannya gitu Bu. Itu saja mungkin masalah. Iya, oke. Jadi anak-anak nih kurang antusias ketika belajar di kelas ya Bu ya? Betul. Nah, Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh ingin seperti apa sih suasana kelas di kelas Ibu itu, pengen seperti apa gitu, Ibu berharap seperti apa sih anak-anaknya gitu, karena kan anak-anak nih kurang antusias nih gitu kan. Idealnya kalau kita pengen anak-anak tuh ketika belajar tuh semuanya sama rata gitu kan, semangat gitu kan, menghargai kita juga sebagai gurunya gitu ya. Nah, yang ingin dideskripsikan lebih jauhnya ingin seperti apa gitu Bu? Jadi mungkin kalau kita lihat dari jumlah siswa misalkan 36 siswa nih, jadi saya ingin itu minimal itu jumlahnya 28 siswa itu udah antusias aktif gitu ya dalam mengerjakan tugas gitu. Ini malah yang terjadi justru sebaliknya gitu ya. Jadi yang mau mengerjakan tugas itu sangat sedikit jumlahnya gitu ya, paling juga dari 36 anak itu paling 5 gitu yang mau berpikir, itu yang lainnya ya itu tadi gitu kan, melihat temannya aja itu yang saya sesalkan gitu dengan kondisi seperti ini. Berarti anak-anak tuh nggak antusias gitu kan, mengerjakan tugasnya juga salah-salah gitu ya Bu ya? Ya. Terus Ibu bisa menceritakan lebih lanjut kenapa sih anak-anak seperti itu kelakuannya gitu loh Bu? Karena faktor apa sih, ada faktor lain nggak misalnya selain dari faktor malas belajar gitu? Nah kalau saya lihat sih mungkin iya malas belajar pasti sebab utamanya. Cuma ini malas belajar itu kayaknya disebabkan oleh gadget nih kalau menurut saya. Jadi mereka itu lebih senang itu bermain gadget gitu ya, daripada belajar. Sementara kan kadang kalau saya kan mata pelajaran fisika, ya jarang banget itu kan menemukan jawaban melalui gadget. Apalagi kan soal esai kan, mesti mereka harus kerjakan dengan rinci kan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Saya yakin mereka juga itu mengerjakannya, cara menjawabnya browsing. Cuma karena mungkin tidak menemukan solusi, akhirnya ya menjadikan acuannya ya teman yang dianggap oleh mereka bisa gitu. Ya instan tadi gitu boleh. Berarti anak-anak
yang nggak antusias itu karena pengaruh dari gadget itu ya. Iya. Dan memang itu menjadi isu yang serius ya Bu ya. Maksudnya kita juga susah juga untuk meredam itu gitu. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lah. Amin. Ya, tadi Ibu sudah menyampaikan seperti itu. Nah, padahal Ibu sudah menggunakan perencanaan yang matang tentunya Bu ya. Iya. Nah, terus menurut Ibu apa perencanaan Ibu itu masih ada yang kurang gitu? Maksudnya harus seperti apa sih saya ini gitu? Ya, mungkin saya nanti akan melakukan aksi dengan membuat soal yang berbeda kali ya untuk setiap peserta didik gitu. Ya. Ya, dengan harapan jadi mereka itu tidak dengan mudah melihat jawaban temannya gitu. Jadi soalnya dibedakan gitu ya antara anak satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang aksi yang akan saya lakukan gitu kan. Meminimalisir menyontek tadi gitu kan ya. Jadi soalnya saya bedakan. Oke, jadi rencana Bu Heni ini nanti ke depannya mau merencanakan yang soal-soal yang lebih bervariatif mungkin Bu ya? Iya, betul. Misalnya yang lebih membangkitkan lagi semangat anak-anaknya juga gitu kan, supaya apa yang kita harapkan itu nanti tercapai. Ya, betul. Ya. Terus kira-kira nih Bu, siapa nih kira-kira guru yang bisa diajak diskusi gitu untuk memecahkan masalah tersebut gitu, yang sudah berpengalaman lah. Ya, paling mungkin saya akan meminta bantuan atau berdiskusi di grup saya MGMP sekolah aja ya. MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran fisika di tingkat sekolah. Ini saya nanti akan berdiskusi di sana dan terutama yang mengajar sama dengan saya selevel gitu ya, satu angkatan di kelas 10. Mungkin itu yang akan saya tempuh gitu ya, ada berdiskusi di tingkat MGMP sekolah. Ya, oke Bu. Nah, sekarang kapan nih Ibu kira-kira mau merencanakan aksi tadi itu Bu? Ya, karena ini sudah lewat pelaksanaan ujian akhir semester ya, mungkin saya akan lakukan di awal semester 2 nanti, di awal Januari mungkin Bulis, karena ini kan sudah tidak ada kegiatan KBM lagi kan ya, sudah pelaksanaan ulangan akhir semester, tinggal mengolah nilai rapat kan, mungkin itu Bulis. Oke. Sejauh ini nih sudah dapat pencerahan apa nih kita sudah mengobrol ini nih Bu? Sudah di coaching gitu Bu? Saya bisa ada gambaran gitu, jadi untuk mengatasi solusinya saya akan membuat variasi soal untuk anak-anak, jadi anak-anak mendapatkan soal yang berbeda gitu kan ya, sehingga bisa meminimalisir melihat contekan temannya. Nah, nanti rencana ini akan saya diskusikan di forum MGMP sekolah untuk mata pelajaran fisika, dan insya Allah nanti akan direncanakan pada awal semester genap, nanti di awal bulan Januari, mungkin itu Bulis. Oke. Mudah-mudahan nanti saya bisa bertemu lagi ya. Ya, harus dong Bulis. Iya, saya jadi kabar nih, maksudnya pengen tahu lah nanti cerita nanti gitu kan, pengen tahu hasilnya seperti apa juga. Iya, boleh. Sama-sama belajar lah, saya juga cari pengalaman dari Bu Heni juga gitu kan. Kita sama-sama menghadapi anak-anak yang seperti itu gitu kan, tentunya kita sebagai pendidik pastilah semua guru juga mengalami hal seperti itu gitu kan, mengalami siswa yang kurang semangat untuk belajar gitu kan, bagaimana kita membangkitkan anak itu untuk mau gitu kan, mau bersemangat untuk belajar. Saya pikir sih itu, mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan nanti kedepannya kita lebih baik. Amin. Makasih nih Bu Li sudah menyempatkan waktunya mau menemui saya. Sama-sama Bu. Kebetulan saya juga lagi santai nih Bu, lagi nggak ada kegiatan. Iya, senang juga sih bisa ngobrol sama Bu Heni nih. Terima kasih banyak ya Bu Lis ya. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik, terima kasih Ibu Lilis dan Ibu Heni. Saya sudah bisa melihat percakapan coaching antara Ibu Lilis dan Ibu Heni.
cukup menarik ya Bu ya. Saya melihat sangat baik gitu, terutama dari kenyamanan yang diciptakan oleh Ibu Heni dan Ibu Lilis sepertinya cukup rileks gitu dalam melakukan percakapan tersebut. Apalagi tadi Ibu Lilis juga sebagai coach ingin menekankan terhadap kompetensi mendengarkan dengan baik gitu ya. Saya melihat itu dilakukan penuh gitu oleh seorang Ibu Lilis karena memang ketika Ibu Heni bercerita itu terlihat sekali memang apa ya seperti khusyuk gitu mendengarkan ceritanya, artinya kan apa yang menjadi apa namanya ceritanya Ibu Heni itu betul-betul gitu didengarkan gitu sampai akhirnya Bu Lilis Ya. seperti paham juga gitu terhadap apa yang dihadapi Ibu Heni gitu ya. Nah mungkin itu saja apa pertemuan kita kali ini ya. Saya juga sebagai apa namanya sebagai pengamat bisa melihat juga bahwa coaching kita pada malam hari ini berjalan dengan baik gitu ya. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni, kepada Ibu Lilis telah bersama-sama kita bertemu Sama-sama, pada Bu Dian. forum ini. Baik, saya tutup percakapan kita ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar malam ini, Bu Lis, Bu Dian? Alhamdulillah baik Bu. Sudah siap ya melakukan coachingnya? Insya Allah. Baik. Di sini nanti yang akan berperan sebagai coachnya Bu Dian ya? Iya betul Bu. Dan coachingnya Bu Lilis. Betul, Bu. Nah, nanti coaching yang akan dilakukan menggunakan alur Tirta ya, Bu Ibu. Iya. Mungkin juga sudah dipahami, cuma saya ingin mengingatkan nanti bahwa harus sudah memiliki kompetensi dari coaching ya. Jadi ada 3 kompetensi yang harus dimiliki. Mungkin saya bisa bertanya ke Bu Dian. Bu Dian, dari 3 kompetensi inti yang harus dimiliki ketika coaching, mungkin kompetensi apa yang ingin Bu Dian perdalam setelah kegiatan ini? Harapannya sih ketiga kompetensi tersebut bisa kita pahami atau bisa kita kembangkan lah gitu ya sebagai seorang coach. Tapi memang ada satu yang spesifik yang paling ingin saya tingkatkan gitu, yaitu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap seorang coach gitu ya dari ketiganya itu. Tapi mudah-mudahan sih ketiganya bisa kita kuasai gitu. Tapi satu di antaranya pertanyaan yang berbobot itu sih. Itu Bu. Ya, baik. Memang pertanyaan berbobot ini sangat berperan aktif ya dalam kegiatan coaching karena mampu mengarahkan coach untuk bisa menemukan solusi terbaiknya. Gimana Bu Lis, sudah siap di coaching nih? Jadi coach? Insya Allah siap, Bu. Baik. Mudah-mudahan bisa menemukan solusinya ya, Bu Lis. Amin, amin, Bu. Oke, baik ya, Bu Ibu. Untuk selanjutnya, kesempatan saya berikan kepada Bu Dian dan Bu Lilis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni sebagai pengamat kita ya. Nah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lilis, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, selamat malam juga. Iya, kemarin kita udah janjian ya Bu ya. Ibu katanya pengen ngobrol nih gitu, pengen melakukan coaching gitu, kita berdua gitu ya. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Ibu Lis, apa sih yang ingin disampaikan atau yang ingin Ibu ceritakan nih pada pertemuan kita kali ini? Apa Bu? Iya, terima kasih Bu Dian atas kesempatannya. Iya, saya bingung nih, makanya saya menghubungi Bu Dian itu ya. Karena saya kan kemarin dipanggil Pak Kepala Sekolah nih, dan kami sempat ngobrol sebentar dan intinya adalah saya diminta Pak Kepala Sekolah untuk menjadi guru senior untuk mengobservasi pelamar P3K itu loh Bu. Jadi yang saya bingung itu dan merasa nggak enak karena kan
sebetulnya di sekolah saya itu guru seniornya itu bukan saya kalau dari segi umur gitu kan, dari segi usia, karena masih banyak lah guru-guru senior yang lain gitu yang usianya lebih lah di atas saya gitu. Yang bikin saya bingung itu kenapa harus saya gitu loh Bu yang diberikan kepercayaan untuk menjadi guru senior itu gitu, karena kan tugasnya juga lumayan berat loh Bu gitu kan. Oke, baik. Jadi intinya ibu itu merasa tidak enak gitu ketika Bapak Kepala meminta ibu untuk melakukan observasi terhadap rekan guru lain yang ingin katakanlah diangkat menjadi P3K gitu ya. Dan padahal ibu merasa bahwa ibu itu bukan guru yang lebih senior gitu, artinya ada guru lain yang lebih senior dan ibu merasa tidak enak dengan keadaan seperti itu. Benar begitu Bu? Iya, Iya. Tapi sebelum lebih jauh kita ngobrol, nah kira-kira dari percakapan kita ini nih, sebenarnya ibu pengen dapat apa sih gitu dari percakapan kita kali ini tuh, sebenarnya ibu pengennya tuh apa yang ibu dapatkan gitu? Iya, saya sih berharap mendapatkan solusi dari masalah saya ini ya Bu ya. Karena kayak saya tuh kayak ngerasa beban gitu kan, makanya saya cari ibu lah gitu kan buat ngobrol-ngobrol lah gitu kan, gimana sih caranya saya kok masalahnya kok seperti ini gitu. Baik. Jadi intinya ibu ingin ada solusi dari permasalahan atau ketidakenakan hati ibu ketika menghadapi situasi yang ada pada saat sekarang ini di lingkungan sekolah ibu gitu ya, terkait kegiatan observasi terhadap P3K dengan dengan guru-guru yang lebih senior menurut ibu, seperti itu ya Bu ya. Nah, baik. Kira-kira idealnya ibu tuh inginnya tuh seperti apa sih gitu? Baiknya ibu itu harusnya tuh emang kayak gimana sih idealnya gitu dari yang ibu hadapi ini gitu? Iya, tentunya idealnya menurut saya itu yang menjadi guru senior itu ya usianya yang lebih di atas saya ya, maksudnya kan namanya yang namanya senior itu tentu yang lebih gitu kan, usianya lebih dari saya, kemudian pengalamannya juga tentunya yang lebih, usianya di atas saya itu pengalamannya pasti lebih gitu kan, jam terbangnya juga lebih tinggi dari saya gitu. Saya sih seperti itu gitu. Baik, jadi idealnya yang ibu inginkan itu harusnya bukan ibu, tapi ada yang lebih senior secara usia dan pengalaman yang menurut ibu mungkin lebih pantas, begitu Bu? Betul. Ya. Betul. Tapi dari permasalahan yang ibu hadapi ini gitu ya, dari kondisi seperti ini, kira-kira ibu ada di skala berapa sih gitu? Dan ibu berharapnya ibu ada di skala berapa kalau kita gambarkan angka gitu ya, misalkan dari 1 sampai 10 gitu. Kira-kira posisi ibu sekarang ada di posisi berapa? Ya saya pilih posisi tengah-tengah lah ya Bu, ya posisi 5 lah. Dan ibu berharap ingin ada di posisi berapa? Posisi yang lebih baik lah tentunya, kayak 6, 7, 8 situ kali ya. Baik. Intinya ibu ingin ada di posisi yang meningkat dari yang sekarang ibu rasakan, demikian ya. Nah, tapi kira-kira apa sih yang bisa ibu lakukan gitu menghadapi persoalan ini gitu? Ibu merasa tidak enak gitu dengan guru yang lebih senior, tapi kira-kira apa sih yang bisa ibu lakukan gitu untuk mengantisipasi atau supaya perasaan ibu bisa lebih lega gitu menghadapinya? Iya, tentunya saya harus melakukan koordinasi ya Bu ya. Maksudnya saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah juga gitu. Artinya meyakinkan gitu kan, ini betul nggak sih gitu kan, ini pilihan yang betul nggak sih gitu. Kemudian saya juga karena saya intinya adalah karena saya merasa nggak enak, yang paling menjadi beban saya adalah merasa nggak enak ke teman sejawat saya itu yang guru senior itu kan. Nah itu juga saya harus melakukan pendekatan persuasif lah supaya kegelisahan saya ini tidak seperti apa yang saya bayangkan gitu lah Bu. Maksudnya supaya memberikan pengertian kepada mereka juga gitu kan, bahwa tugas ini tuh bukan saya yang mau gitu loh Bu, karena kan lumayan agak berat juga gitu kan. Kemudian di sisi lain saya juga harus, karena ini adalah bentuknya penilaian, jadi ya saya juga harus
mau tidak mau harus objektif juga terhadap P3K ini gitu, kayak yang melamar ini, karena kan memang ada 3 orang dan mereka inilah yang menjadi tanggung jawab saya gitu kan, kelulusan mereka gitu kan, kesejahteraan merekanya juga, masa depan P3K ini juga gitu kan, dan saya berharap ya mereka lulus semua gitu. Nah, jadi Ibu ingin melakukan koordinasi gitu ya dengan rekan-rekan atau guru yang menurut Ibu lebih senior gitu untuk bisa memahami bahwa memang Ibu ingin memperjuangkan juga gitu ya nasib dari rekan-rekan honorer katakan gitu ya yang akan diangkat menjadi P3K seperti itu ya Bu ya. Nah, ketika Ibu ingin melakukan observasi koordinasi tersebut gitu, Ibu kira-kira punya kekuatan apa sih sehingga Ibu kok pengen gitu melakukan koordinasi dengan rekan-rekan yang Ibu anggap lebih senior tersebut gitu? Kekuatan apa ya sekiranya Ibu miliki? Iya, tentunya saya harus melakukan yang terbaik ya Bu ya, karena kan harapan saya itu semuanya berjalan dengan baik-baik aja gitu kan, karena saya juga di sekolah itu nggak mau lah gitu kan, ada hal-hal yang tidak diinginkan gara-gara ini gitu ya. Saya harus melakukan yang terbaik lah menurut saya, menurut semuanya gitu, agar mereka juga mengerti keadaannya gitu kan, maksudnya ya sudahlah gitu kan, semuanya harus saling mendukung, saling mendoakan, siapapun itu yang menjadi kepercayaan kepala sekolah ya harus didukung lah, karena ini juga kan untuk terbaik untuk ke sekolah kita juga gitu akhirnya nantinya gitu kan. Jadi jangan ada kecemburuan sosial di antara kami gitu kan, sama rekan sejawat juga gitu kan, ya mendingan ya saling mendukung gitu. Iya. Jadi intinya Ibu menjadi kuat ketika ingin melakukan koordinasi karena itu untuk kebaikan sekolah juga gitu ya, untuk perjuangan rekan-rekan yang memang ingin menjadi P3K juga seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian kira-kira ada nggak sih hambatannya gitu atau yang rintangannya ketika kalau Ibu melakukan koordinasi tersebut? Ada hambatannya nih gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu hambatan atau tantangan bagi Ibu gitu? Iya, tentunya ketika kita akan melakukan suatu usaha gitu kan, suatu perubahan pastilah ada tantangannya gitu, dan mudah-mudahan tantangan itu bisa saya selesaikan dengan baik juga gitu kan, karena semuanya juga akan melakukan hal-hal yang terbaik gitu. Jadi apapun tantangannya ya saya harus hadapi gitu. Saya harus berusaha bagaimana caranya gitu. Saya menemukan solusi itu dengan tidak ada tidak ada masalah yang baru lagi gitu. Semuanya karena saya intinya adalah ingin menyelesaikan masalah, ya saya ingin selesai dengan baik-baik aja gitu. Artinya Ibu optimis mungkin seperti itu ya Bu. Terhadap tantangan yang dihadapi itu ya harus dihadapi gitu, maksudnya ya dilewati ya. Nah kemudian melakukan yang aja lah gitu. Ya harus bisa optimis melakukan yang terbaik seperti itu Bu. Nah kemudian bagaimana bisa Ibu melihat kemungkinan keberhasilan gitu dari koordinasi yang akan Ibu lakukan gitu? Kira-kira kemungkinan keberhasilannya seperti apa sih Bu? Ya dengan niat baik saya itu ya, maksudnya saya karena saya melakukan hal-hal yang baik juga, ya tentunya berharapnya hasilnya yang terbaik juga gitu. Saya akan melakukan sesuai kemampuan saya gitu kan. Saya akan melakukan diskusi dengan mereka gitu kan, maksudnya ya dengan suasana santai lah gitu kan, dengan kita berbicara dari hati ke hati gitu kan. Ya saya mudah-mudahan harapan saya semuanya baik-baik aja gitu. Mereka juga memberikan kekuatan juga kepada saya gitu. Jadi jangan sampailah ada hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya gitu. Artinya keberhasilan itu bisa dicapai ketika Ibu pun bisa memberikan kekuatan juga kepada mereka terhadap apa yang ingin Ibu lakukan gitu ya, atau Ibu perjuangkan. Seperti itu ya Bu ya. Nah kira-kira dari rencana Ibu tadi gitu ya, kapan tuh Ibu akan melakukan koordinasi bersama guru senior tersebut? Kira-kira kapan Bu akan dilakukannya?
Saya sih inginnya secepatnya Bu ya, insya Allah besok saya akan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah juga ya. Saya sih pengennya besok itu ada rapat kecil-kecilan lah di sekolah gitu kan, untuk membicarakan masalah ini gitu kan, gimana baiknya gitu kan. Karena ini juga kan untuk masa depan sekolah kami juga kan, karena kan kami juga inginlah guru calon P3K ini yang tadinya honorer ini menjadi guru P3K gitu kan, supaya mereka juga kehidupannya lebih sejahtera gitu kan, karena ini juga kan menyangkut masa depannya mereka juga gitu kan. Ya inginlah melakukan hal-hal yang terbaik lah buat mereka gitu. Mudah-mudahan saya juga bermanfaat juga kontribusi saya untuk mereka gitu ya Bu ya. Gitu aja. Yeah. Mudah-mudahan. Yeah. Mohon doanya juga ya Bu ya dari Ibu, mudah-mudahan sukses lah. Mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Dan senang sekali gitu mendengar Ibu akan segera melakukan koordinasi tersebut gitu ya. Besok Ibu akan melakukannya. Baik, saya tunggu kabar baiknya Bu. Mudah-mudahan nanti setelah Ibu melakukan rencana tersebut gitu ya, ada perubahan yang lebih baik dari kondisi Ibu sekarang ini. Nah, sepertinya loh, ya Bu. sama-sama Ibu, sepertinya kita sudah ada di ujung pembicaraan nih. Ya, baik Ibu. Tidak terasa. Tapi saya mau tanya, kira-kira apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Wah, saya merasa lega sekali Bu. Saya merasa terbantu gitu kan. Perasaan saya juga udah merasa tenang gitu kan. Saya juga terima kasih loh ke Ibu gitu kan. Ternyata sangat banyak manfaatnya juga coaching ini ternyata Ibu ya gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lah sesuai yang saya harapan gitu. Amin. Iya, pokoknya nanti saya pengen tunggu deh kabar dari Ibu ya, setelah Ibu melakukan koordinasi tersebut tuh nanti gimana sih hasilnya. Boleh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, entah lusa atau kapan gitu ya. Terima kasih Ibu Lilis sudah mempercayakan saya juga untuk kita melakukan coaching malam ini. Mudah-mudahan malam ini Ibu bisa lebih lega gitu ya, bisa tidur dengan nyenyak gitu. Karena besok Ibu akan melakukan koordinasi ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Lilis. Sekali lagi saya ucapkan wahilul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Luar biasa nih coaching malam ini. Saya perhatikan baik dari coach maupun coachingnya sudah sangat baik. Jadi sudah mampu menyelesaikan satu masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi kemampuan Bu Dian sebagai coach itu kalau saya amati tadi sudah cukup baik ya. Apalagi di poin yang diharapkan Bu Dian yaitu pada poin memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Ini luar biasa ya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Dian sehingga mampu membuat Bu Lilis itu menemukan solusi terbaiknya atas masalah yang dihadapinya. Kalau saya perhatikan Bu Lilis juga sudah kayaknya lumayan terjadi perubahan ya. Bu Lilis sudah lumayan lega sekarang. Sudah ada solusi yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat. Betul. Baik ibu-ibu semua, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat dalam sesi coaching kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni, Bu Lilis. Sama-sama. Terima kasih semuanya.